Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, teman-teman peserta iklan yang kami hormati, ini langsung saja karena sesuai itu kita langsung menuju ke proyek. Jadi Bapak Ibu, tantangan bagi kami, bagi saya khususnya selaku pengajar matematika yang ada di pondok pesantren, ini anak-anak sangat satu kritis, tapi kritisnya agak sulit kalau disuruh untuk berpikir yang keras. Salah satunya ketika kami sebelumnya menerangkan bab tentang logaritma. Logaritma itu apa-apa? Logaritma dipakai untuk apa-apa? Pertanyaannya banyak. Tapi mereka kalau diajak berpikir itu sulit. Alhamdulillah ini melalui diklat ini kita sudah dapat ilmu untuk menjelaskan bagaimana atau apa itu logaritma menggunakan KKA metode Unplugged. Jadi Bapak Ibu, di sini judul kami desain kegiatan Unplugged ini skala suara adzan. Kalau subjudulnya logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa kami ambil skala suara adzan ini supaya menarik? Kalau di lingkungan pesantren, kalau ngomong adzan biasanya anak-anak langsung mendengarkan. Tetapi kalau yang lain belum tentu. Jadi supaya menarik saja. Lalu logaritma ini gimana? Ini sedikit saya cerita konsep logaritma Bapak. Kalau secara teori logaritma itu adalah kebalikan dari perpangkatan. 2 pangkat 3 sama dengan berapa? Itu pangkat. Artinya berapa? 2 pangkat 4 sama dengan berapa? Itu perpangkatan 16. Tetapi logaritma dibalik, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8, yaitu 3. Itu logaritma. 2 pangkat berapa yang hasilnya 16? Itu logaritma, yaitu hasilnya 4. Jadi logaritma sebetulnya masih bersaudara dengan eksponen atau teori perpangkatan. Tetapi masalahnya, anak tanya untuk apa Pak? Saya dikenalkan logaritma untuk apa? Bahkan yang nanya Kak Selai, orang pesantren ya, ada banyak di sana. Pak Saiful Rasulullah nggak mau pelajari logaritma. Saya ya, menjelaskan gimana ya. Kadang saya bingung untuk kehidupan sehari-hari logaritma untuk apa, saya bingung. Apalagi yang hubungannya dengan katanya hari ini apa hal baru yang terlibat tadi apa namanya? Bid'ah hasanah ya. Oke, ini kita lanjutkan tantangan pembelajaran di pesantren. Yang pertama, siswa saya kesulitan memahami logaritma karena dianggap rumus abstrak yang jauh dari kehidupan nyata. Nanti kita bedah supaya anak lebih tahu nyatanya logaritma itu apa. Lalu yang berikutnya keterbatasan perangkat. Namanya di pesantren tentu kalau di sana istilahnya haram menggunakan HP, menggunakan laptop. Lalu yang berikutnya solusi, diperlukan pendekatan Unplugged yang membawa konsep nanti dan logaritma ke dalam konteks kehidupan santri sehari-hari. Yang berikutnya tujuan kompetensi yang dikembangkan. 1. Tujuan pembelajaran memahami hubungan antara intensitas suara logaritma melalui konsep desibel atau yang disingkat dB. Berikutnya meniru logika sederhana dengan aturan if else untuk mengklarifikasi tingkat suara. Lalu yang berikutnya menumbuhkan nilai iman, kolaborasi, pendalaman kritis dalam satu pengalaman belajar. Ini barangkali perlu kami tekankan. Poin atau tujuan yang nomor 1, intensitas suara. Ini Bapak Ibu semuanya, bahwa telinga kita ini sudah didesain luar biasa sama Gusti Allah, sama Tuhan, sehingga tidak ribet. Padahal intensitas suara itu ada intensitas suara 1 agak kecil, suara 2 agak besar, sampai ratusan level. Tapi telinga kita tidak mau ribet, maunya telinga kita, oh ini suara rendah, oh ini suara normal, oh ini suara keras. Hanya 3 yang dibutuhkan. Jadi tidak perlu tahu telinga kita ini, oh ini level 1 kalau orang berbisik.
berbisiknya agak keras level 2, bahkan sonor brewok di kampus saya kemarin itu levelnya berapa itu 1 juta. Tidak perlu tahu telinga cukup dikasih tahu sedang, normal, sama keras atau bisik. Lah untuk mengkonversi dari level intensitas yang 1, 2, 3 sampai tak terhingga itulah gunanya logaritma. Menurut ahli fisika ada namanya teori taraf intensitas, disingkat TI. TI itu rumusnya 10 dikali log I dibagi I0. I itu intensitas. Kalau I0 itu intensitas suara paling rendah yang bisa didengar oleh manusia. Orang berbisik itu intensitasnya namanya I0, biasanya 10 pangkat min 12 watt per meter persegi. Lah orang ngomong itu berapa kalinya orang berbisik, itu loh yang ditolok, yang ditarik logaritmanya, sehingga taraf intensitas nggak perlu angka tinggi-tinggi. Contohnya 100 ditarik log, kalau berbasis 10 ini hanya 2. 10 pangkat berapa? Supaya 102. Misalnya 1000 log 1000, kalau bahasanya 10 hanya 3. Artinya intensitas suara yang bisa bermacam-macam levelnya itu dengan rumus desibel atau yang namanya taraf intensitas di pelajaran fisika itu cukup mengenal 1, 2, 3 sampai 10 itu sudah tidak kuat gendang telinga kita. Jadi itulah yang dibutuhkan telinga kita, tidak perlu yang satuannya watt per meter persegi, cukup yang satuannya desibel. Baik, untuk menjelaskan ini tentunya kalau anak pondok pesantren sulit untuk menangkap seperti apa maksudnya. Kebetulan di sini kita sedang membuat pembelajaran metode unplug ya. Sebetulnya di sini ada 2 eksperimen. Yang pertama membuat alat ukur manual, ya alat ukur suara manual. Kalau tidak salah ini begini bentuknya. Nah, yang dibutuhkan untuk membuat alat ukur manual itu ada gelas plastik. Kalau bisa syaratnya gelasnya STW yang agak panjang itu ya, supaya penangkapan suaranya lebih bagus. Terus ada karet yang digantungkan paku di dalamnya. Jadi nanti gelasnya setelah dirangkai seperti ini ada karet ini, nanti dibalik ditaruh di atas meja. Lalu pertama kita mendekat, kita teriak Allahu Akbar, jarak 1 meter. Seperti apa getaran paku itu? Mundur menjadi 2 meter. Allahu Akbar, getarannya tambah kecil apa tambah besar? Mundur lagi. Ada mundur lagi 5 meter. Allahu Akbar, seperti apa? Ini eksperimen yang pertama menggunakan alat yang getaran itu mirip dengan proses konversi dari yang levelnya macam-macam dan suara-suara itu hanya dikonversi bandel dikit-dikit ini. Kalau keras ya geraknya nggak perlu sampai bandel sampai Jakarta, hanya dikit aja. Ini konversi dari intensitas biasa yang ditarik logaritma hanya dikit, sesuai yang diperlukan oleh telinga. Hanya perlu ini ringan suaranya, ini normal, ini bisik. 1, karena saya tidak punya alat, mohon maaf. Untuk eksperimen yang pertama saya hanya bisa narasi, tidak bisa karena tidak punya ini alatnya ya. Lalu kita lanjutkan eksperimen yang kedua. Nah, ini eksperimen yang kedua, ini simulasi logika AI dengan tubuh. Ini Kak Sela, saya butuh bantuan teman 3 orang Kak Sela ya. Jadi yang satu ini sebagai sensor. Orang yang pertama sebagai sensor suara. Orang yang kedua nanti berperan sebagai CPU. Ini yang membaca hasil dari sensor, lalu diolah sesuai dengan yang diprogramkan, lalu konfirmasi ke orang yang ketika bagian output teriak nanti, oh suaranya mana? Sedang, oh bising. Jadi perlu 3 saja. Yang bagian output hanya ngomongnya lemah, sedang atau normal,
atau bising. Ini mengenalkan kepada siswa bahwa proses atau prinsip kerja AI tak ubahnya seperti ini. Komputasional thinking. Ada sensor input, ada proses namanya CPU, dan outputnya berupa alat yang bisa dikenali oleh manusia. Oke, kami mohon bantuannya kepada teman saya, Pak Muslim, tak tolong dong ya. Oke, sing kenal-kenal tuh ayo. Satu lagi temanku Pak Nafi. Terkenal ya. Iya. Lalu yang terakhir kamu tak bisa tahu minta tolong. Ya, nggak apa-apa. Iya. Yes. Ini yang sebelah sini dekat saya, ini Pak Muslim berperan sebagai sensor. Nanti kalau ada suara, ini suaranya dari saya Pak Muslim ya. Pak Muslim dengarkan suara yang masuk ke Pak Muslim, lalu Pak Muslim kirimkan sinyal kepada CPU yaitu Ustaz Abrori. Lalu nanti Ustaz Abrori olah kirimkan sinyal kepada Pak Kafi. Kalau saya teriak Allahu Akbar, Pak Muslim itu ngasih kode kerasnya itu antara 1 sampai 10. Jadi ya terserah aku nggak ngomong saya, Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 5, itu aja langsung ngomong ke CPU 5 gitu ya. Jadi nanti tugasnya CPU kalau angka yang dikirim dari Pak Muslim ini 1 dan 2, itu artinya suaranya ringan. Ringan sampai kode 1 ini ngomong ringan. Kalau jari 1 dikodekan kepada output yaitu Pak Kafi spontan ngomong ringan. Kalau Pak Suladi, kalau Pak Muslim di antara 3, 4, 5 berarti sedang, kode 2 ini 2 Pak Kafi sedang. Di atasnya 5 berarti mulai 6 sampai 10 berarti ini suaranya brewok, suaranya keras sekali, berarti keras ya atau bising ya. Terus ya, jadi ini alur supaya murid-murid mengenali sebetulnya proses eksekusi atau alur digitalisasi itu ada input berupa sensor. Dari sensor dikirim ke sini, ini yang bagian memutuskan. Tentu saja keputusan dari CPU ini tergantung programmernya. Mau disetting berapa yang kategori ringan, normal sama keras ya. Tes nih, jadi Pak Muslim mengirim sinyal mulai 1 sampai 10 kepada Pak Abrori. Pak Abrori menyimpulkan CPU memang paling berapa, saya pilih yang paling pintar Pak. Jadi CPU ya, saya tahu ini Pak di pondok orang pintar Pak ya. Saya pilih sebagai CPU karena itu harus menyimpulkan angka ini mau mengkodekan gini begini ya. Kalau dia cukup teriak saja, ringan, normal atau ya isi ya. Coba Allahu Akbar. Ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Coba berewok setel Pak. Jadi itu ini apa namanya praktek pembuat atau simulasi logika AI. Oke, saya kira terima kasih atas bantuannya. Saya kira ini cukup menggambarkan bagaimana simulasi logika AI kalau diperankan dengan manusia. Yang berikutnya ini refleksi yang menghubungkan ilmu dengan iman. Mengapa logaritma membantu kita memahami suara dengan lebih baik? Ya karena telinga kita atau otak kita nggak mau ribet, nggak mau 1, 2, 3 sampai 100 nggak mau, maunya itu ringan, sedang, keras gitu ya. Jadi melalui logaritma ilmu yang ditemukan oleh ahli fisikawan lewat TI atau singkatannya taraf intensitas, itu rumusnya 10 dikali log I per I0. I itu intensitas, I0 itu intensitas terendah yang bisa didengar oleh manusia ya. Berikutnya bagaimana logika AI mirip itu yang diterangkan. Lalu apa nilai keimanan. Jadi itu betul kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telinga kita ini otomatis menyaring suara yang macam-macam mulai dari rendah
kita ringan, gak ribet-ribet ya, gak mau repot ya. Saya kira itu acara dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu untuk praktek simulasi nanti dari kami. Sekian dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan setelah ini siap-siap siapa? Siap-siap siapa? Oke, dari sini siap-siap mungkin lanjut sekali ya. Kalau di Al-Quran itu ada untung khairum mati. Oke, persiapan dulu ya untuk. Bapak Ibu, dari pembelajaran beliau, kira-kira ini di KKA-nya masuk enggak? Masuk kan? Masuk ya? Bisa diterapkan di sekolah? Bisa, ya kan? Jadi di sini apakah ada menggunakan tools komputer ya untuk prakteknya ya? Gak ada kan ya? Belum ada. Tadi alhamdulillah Pak sudah dikasih visualisasi berupa kelas itu. Udah kebayang kan Bapak Ibu? Begitu dikasih visualisasi dari kelas itu, saya harus kebayang iya. Nah saya juga dulu kan ceritakan dengan di lab instrumentasi itu ada namanya ya itulah intensitas suara. Nah itu betul kayak gitu. Teorinya seperti itu. Jadi dari sini santri yang memang dilarang hukumnya bawa HP tetap bisa mengaplikasikan KKA. Bisa ya, Bapak Ibu? Diintegrasikan dengan mapel matematika. Itu temanya apa Pak? Boleh. Logaritma. Kira-kira sekarang dengan KKA menjelaskan logaritma itu terbantu nggak? Aplikasi sehari-hari di mana gitu? Yang selama ini juga mungkin nggak kebayang ya. Logaritma itu apa ya? Banyak. Saya sendiri juga gitu, kayak belajarnya kayak apa ya kira-kira gitu. Nah begitu kerja terus di dunia nyata baru tahu gunanya di ALS ini. Nah tapi anak sekarang kalau tidak dikontekstualkan belajar itu nggak menarik, bener ya Bapak Ibu? Tapi kalau kontekstual tadi hanya dengan nerangin aja Bapak Ibu langsung nanti semua. Kalau apa ya? Akhirnya jadi fokusnya juga teman-teman akan lihat seneng bloke terus melihatnya juga asik. Nah itu yang disebut meaningful, joyfulnya di situ. Jadi jangan disalahartikan. Di media sosial banyak yang posting Bapak Ibu ya. Ya ini sudah stop.